Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kita akan belajar kembali tentang barisan dan deret yang kita pelajari di kelas 11 Matematika Wajib. Di video pertama dan video yang kedua kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika, suku tengah, sisipan, dan deret aritmatika. Dan kali ini kita akan melanjutkannya mengenai barisan geometri, suku tengah, dan sisipan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat membuat video-video terbaru buat kita. Kita mulai dari barisan geometri. Kalau dia barisan aritmatika, ciri khasnya itu adalah bedanya yang selalu tetap. Kalau dia di barisan geometri, rasionya yang selalu tetap. Rasio ataupun perbandingan dua suku yang berurutan yang selalu tetap. Apabila kita ambil contohnya 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Nah, dari sini seperti yang sudah kita pelajari di aritmatika, U1 itulah nanti yang kita buat dia sebagai suku pertama, yaitu 3. Nanti kita lambangkan dia dengan A. Kemudian dari 3 ke 6 itu dikali 2, 6 ke 12 juga dikali 2, 12 kemarin juga dikali 2, demikian seterusnya dikali 2. Nah, 2 inilah nanti yang sering kita buat dia sebagai R atau rasionya, di mana perbandingannya yang selalu tetap. Itulah rasionya. Sehingga bisa kita buat nanti di sini U2 itu kan sama dia dengan 6, atau bisa saja kita buat 3 dikali 2. Atau dengan kata lain 3 dikali 2 itu bisa nanti kita lambangkan dia dengan ini A, yang ini R, berarti AR. Kemudian suku yang ketiga itu di contohnya ini adalah 12. Itu sama saja dia dengan 6 dikali 2. Betul ya? 6-nya tadi sama dia dengan AR, sedangkan 2-nya itu sama dia dengan R. Berarti ini hasilnya adalah AR pangkat 2. Kemudian kita buat satu lagi, U4 tadi sama dia dengan 24, di mana 24 itu adalah 12 dikali 2. Oke, 12 tadi adalah AR pangkat 2. Dikalikan dengan 2-nya R, berarti hasilnya adalah AR pangkat 3. Demikian nanti selanjutnya, ketika ditanya nanti sampai dengan suku ke N, lihat nih, U1-nya hanya ada A, berarti R-nya dia pangkat 0. Kemudian kalau dia U2, A-nya ada, R-nya pangkat 1. U3-nya pun hanya ada A dan R-nya pangkat 2. Berarti kalau dia U3, R-nya pangkat 2, U4, R-nya pangkat 3. Berarti kalau ada nanti U5, R-nya pangkat 4. Sehingga rumusnya nanti adalah UN sama dia dengan AR pangkat dikurangi 1 N-nya, kan gitu ya, N kurang 1. Inilah dia rumus dari suku ke N. Kalau dia suku pertama, tetap kita simbolkan dia dengan A. Kemudian tadi rasionya, itu tadi kita rumuskan adalah perbandingan dua suku yang berurutan. Berarti U2 dibagikan dengan U1. Kemudian bisa juga kita buat U3 dibagikan dengan U2. Kenapa? Karena 12 dibagi 6 sama saja dengan 2, dan 6 dibagi 3 juga hasilnya 2. Demikian ini nanti seterusnya. Jadi bisa secara umum kita buat UN per UN kurang 1. Itulah dia rumus dari R-nya. Kemudian apabila nanti kita ambil dari yang 2 ini, kalau seandainya kita kalikan silang dia, maka nanti akan kita peroleh suku kedua atau U2 dikuadratkan sama dia dengan U1 dikalikan dengan U3. Jadi ini nanti rumus yang akan kita gunakan apabila ada soal yang hanya diketahui dia 3 suku yang ini. Biasa nanti dalam bentuk X dan lain-lain. Dan ini juga lah nanti cikal bakal atau awalnya ketika ditanya nanti suku tengah, berarti bisa kita buat bahwa suku tengah sama dia dengan suku pertama dikalikan dengan suku ke N, di mana itu nanti suku tengah itu terjadi ketika N-nya ganjil. Ini sama saja ketika kita belajar di barisan aritmatika ya. Jadi ini rumus-rumus untuk barisan geometri yang paling sering nanti kita munculkan, yaitu UN atau suku ke N. Ini suku ke N
itu dirumuskan dia dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi kalau seandainya saya tanya suku ke-10, berarti AR pangkat 10 kurang 1 atau AR pangkat 9. Kemudian kalau saya tanya suku ke-20, berarti itu nanti adalah AR pangkat 20 kurang 1 atau sama saja dia dengan AR pangkat 19. Hanya memperjelas saja, kalau di aritmatika, ingat yang kita buat itu adalah jumlah ataupun selisih. Tetapi kalau dia di geometri, yang kita buat adalah kali ataupun bagi. Kita ambil contoh suku ke-6 dari barisan geometri 72, 36, 18, dan seterusnya adalah. Berarti kita harus cari dulu dia A-nya berapa, yaitu suku pertama 72 ya. Kemudian R-nya juga harus kita ketahui. Karena untuk rumus suku ke N harus kita tahu dia A-nya, R-nya, dan N-nya. R-nya adalah perbandingan dua suku yang berurutan. Berarti U2 dibagikan dengan U1. Atau dengan kata lain 36/72 sama saja dia dengan setengah. Yang ditanya adalah suku ke-6. Maka U6 nanti caranya adalah kita masukkan ke rumus AR pangkat N kurang 1. Berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. A-nya tadi adalah 72. R-nya sama dia dengan setengah dipangkatkan dengan 5. Sama dia dengan 72 kali 1 pangkat 5 ya 1. 2 pangkat 5, 32. Oke. Sama-sama kita bagi 8 sepertinya bisa. 72 dibagi 8 berarti jadi 9. 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4. Maka suku ke-6 sama dia dengan 9/4. Untuk soal berikutnya, diketahui suku ke-4 dan suku ke-6 suatu barisan geometri berturut-turut adalah minus 54 dan minus 486. Rasio barisan geometri tersebut adalah. Nah, kita biasakan harus membuat diketahui dulu. Suku ke-4 tadi adalah minus 54, kemudian suku ke-6 sama dia dengan minus 486. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah R-nya sama dia dengan berapa? Nah, tadi sudah saya ingatkan untuk mengerjakan barisan ataupun deret geometri, kita menggunakan pembagian ataupun perkalian. Jadi, bisa kita buat nanti U6 dibagikan dengan U4 sama saja dia dengan U6 rumusnya adalah AR pangkat 5. Yaitu tadi ya, AR pangkat N kurang 1. Kalau dia U4 berarti AR pangkat 4 kurang 1. 3 sama dia dengan AR pangkat 5-nya tadi adalah minus 486 dibagikan minus 54. Nah, sampai di sini bisa ya. Kemudian kita habiskan A-nya, R pangkat 5 dibagi R pangkat 3, karena dia sama berarti pangkatnya kita kurangkan. Jadi kita peroleh R pangkat 5 kurang 3, 2 sama dia dengan minusnya bisa kita habiskan 486 dibagi 54, hasilnya adalah 9. Berarti R-nya adalah plus minus akar dari 9 atau plus minus 3. Itulah dia rasionya. Kemudian soal yang lain, diketahui suatu barisan geometri dengan jumlah suku ke-4 dan suku ke-6 sama dengan 30. Berarti U4 ditambahkan dengan U6 sama dia dengan 30. Itu yang diketahui. Kemudian rasionya sama dengan 2, maka yang ditanya adalah suku ke-7-nya. Oke, berarti rumus dari U4 tadi apa? Yaitu AR pangkat 3 tambah U6 AR pangkat 5 ya, karena 6 dikurangi 1 sama dia dengan 30. R-nya tadi sudah ketemu, berarti tinggal bisa kita masukkan kemari A dikali R-nya 2 pangkat 3 tambah A dikali 2 pangkat 5 sama dia dengan 30. 2 pangkat 3 adalah 8, sedangkan 2 pangkat 5 32. A sama dia dengan 30. 8A ditambah 32A hasilnya adalah 40A sama dia dengan 30. Berarti dari sini bisa kita peroleh A-nya 30/40, atau bisa kita sederhanakan lagi dia menjadi 3/4. Nah, A-nya sudah ketemu, R-nya juga sudah ada. Berarti yang ditanya tadi U7 sama dia dengan rumusnya AR pangkat 6.
sama dengan A-nya 3/4, R-nya 2 dipangkatkan dengan 6. Sama lagi dia dengan 3/4, 2 pangkat 6, 64. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16, maka 3 dikali 16, 48. Jadi jawabannya atau suku ketujuhnya adalah 48. Soal berikutnya, diketahui suatu barisan geometri dengan banyak sukunya 15. Berarti ini sama dia dengan N. Jika suku tengahnya sama dia dengan 8, berarti ini suku tengahnya diketahui 8. Dan suku kelimanya sama dia dengan 1. Oke, karena ada diketahui di sini N-nya sama dia dengan 15, maka suku tengahnya itu nanti bisa kita buat 15 tambah 1 per 2 atau 16 per 2 sama dia dengan 8. Yang diketahui sekarang ini adalah suku ke T-nya, berarti UT atau sama saja dia dengan U8 hasilnya 8, dan suku kelimanya sama dia dengan 1. Tadi kita buat dulu keperbandingannya. Suku ke-8 itu kita rumuskan dia dengan AR pangkat 7, sedangkan suku kelima itu tadi rumusnya adalah AR pangkat 4. Kita bagikan, tadi hasilnya 8 per 1. A-nya habis ya. Jadi R pangkat 7 bagi R pangkat 4, pangkatnya kita kurangkan, berarti R pangkat 3 sama dia dengan 8. Dimana 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sehingga dengan kata lain R-nya kita peroleh sama dia dengan 2. Karena yang ditanya adalah suku ke-11, berarti rumusnya adalah AR pangkat 10. Jadi bisa kita buat nanti di sini sama saja dia dengan AR pangkat 7 dikalikan dengan R pangkat 3. Bisa ya? Tahu dari mana? Kenapa kita arahkan kemarin? Biar nggak usah lagi kita cari A-nya. Ya, ini istilahnya mempermudah lah ini. AR pangkat 7 tadi diketahui adalah sama dengan U8 atau 8 dikalikan R pangkat 3-nya 2 pangkat 3, 8 dikali 2 pangkat 3 juga 8, maka kita peroleh hasil dari U11 sama dia dengan 64. Kita lihat contoh selanjutnya. Jika X tambah 1, X kurang 1, X kurang 7 membentuk barisan geometri, maka rasionya adalah. Nah, di sini bisa kita lihat inilah dia suku pertama, ini suku kedua, dan suku ketiga. Tadi sudah saya buat ketika kita belajar di awal tadi, bahwa apabila diketahui 3 suku, maka kita harus menggunakan rumus U2 kuadrat sama dia dengan U1 dikali U3. Kalau seandainya kita lupa rumus yang ini, gunakan saja tetap perbandingan dari rasio, di mana R adalah U2 per U1 atau sama dia dengan U3 per U2. Ini aja pun kita gunakan sama saja maksudnya dengan ini. Oke, berarti U2 pangkat 2 hasilnya adalah X kurang 1 dikuadratkan sama dia dengan U1-nya X tambah 1, U3-nya X kurang 7. X kuadrat dikurangi 2 kali X kali 1, 2X ditambah 1 sama dia dengan X kali X, X kuadrat kurang 7 tambah 1 kurang 6X dikurangi 7. Ininya kita habiskan. Minus 2X tambah 6X hasilnya adalah 4X sama dia dengan minus 7 kurang 1 minus 8, berarti X-nya minus 2. Karena X-nya sudah ketemu, yang ditanya adalah rasionya, berarti harus kita cari kembali. Kita kembalikan dia ke awal bahwa U2-nya tadi sama dia dengan X kurang 1 dan U1-nya adalah X tambah 1, di mana X-nya tadi adalah minus 2 kurang 1 per X tambah 1-nya minus 2 tambah 1 sama dia dengan minus 3 dibagi minus 1 atau hasilnya adalah 3. Kita masuk ke sisipan. Misalkan kita buat di sini ada barisan geometri U1, U2, kemudian U3 dan seterusnya. Misalkan di antara U1 dengan U2 kita sisipkan sebanyak K bilangan, di sini juga kita sisipkan sebanyak K bilangan. Maka nanti akan diperoleh barisan geometri yang baru menjadi U1 misalnya, kemudian U2-nya menjadi kita buat bintang saja ya, karena ini adalah U2 yang baru, kemudian dan seterusnya. Dimana ketika kita ada sisipkan bilangan di sini, suku pertamanya itu tetap.
Berarti tidak ada perubahan suku pertama baik sebelum disisipkan ataupun setelah disisipkan. Yang ini tadi sebelum, yang ini setelah disisipkan. Maka nanti di sana yang menjadi berubah itu adalah pastinya N-nya atau banyaknya suku, kemudian berubahnya lagi adalah R-nya setelah disisipkan. Rasio nanti setelah disisipkan itu nanti bisa berubah menjadi, dan kita rumuskan akar pangkat K tambah 1 dari R, di mana R bintang itu adalah rasio setelah disisipkan dan R-nya adalah rasio sebelum disisipkan. K-nya itu merupakan banyaknya bilangan yang disisipkan. Kita ambil satu contoh, banyak bilangan yang harus disisipkan di antara 7 dan 448. Berarti di sini bisa kita lihat ada katanya 7 kemudian 448 agar diperoleh barisan geometri dengan rasio 2. Rasionya setelah disisipkan menjadi 2. Maka dari sini bisa kita buat bahwa rasionya sebelum disisipkan adalah 448 per 7, atau bisa kita buat 44 dibagi 7 yaitu bisa 6, sisa di sini 2, 28 dibagi 7 berarti 64. Inilah dia rasio sebelum disisipkan. Maka dari rumus tadi bahwa R bintang sama dia dengan akar pangkat K tambah 1 dari R, di mana yang kita cari adalah K tambah 1-nya, kita masukkan nilainya. Berarti 2 sama dia dengan akar dari K tambah 1 dari 64. Menghilangkan akar, ingat harus kita pangkatkan. Berarti kita pangkat K tambah 1 sama dia dengan 64. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Sehingga 2-nya bisa kita habis, maka K tambah 1 sama dia dengan 6 atau K sama dia dengan 5. Berarti ada 5 buah bilangan yang harus disisipkan di antara 7 dan 448 agar barisan geometrinya mempunyai rasio sama dengan 2. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan geometri. Sampai jumpa dan selamat pagi.